Banjir bandang Lewo Koke memporak-porandakan perkampungan di 3 desa Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur pada edisi Senin 8 September 2025. Banjir bandang tersebut menghanyutkan rumah warga dan menelan 7 korban jiwa. 3 lainnya sudah dapat ditemukan dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Kerusakan lainnya akses jalan dan jembatan terputus, aliran listrik, serta penyaluran air bersih. Untuk informasi aktual, kita mendengarkan langsung cuplikan wawancara eksklusif melalui channel Warta Informasi dan Aspirasi RRIND bersama Camat Mauponggo Leonardus Moda Esos. Dan saat ini kami akan hadirkan sebuah informasi untuk Anda pendengar, itu terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Mauponggo Nagekeo, tepatnya di Lewo Koke. Dan untuk mengetahui update ya banjir bandang saat ini seperti apa, pendengar, suasananya di sana di Desa Lewo Koke. Saat ini kami sudah bersama Camat Mauponggo, Bapak Leonardus Loda. Selamat pagi, Pak Leonardus. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar pagi hari ini? Untuk kabar hari ini, Bu, untuk di Mauponggo lagi mencekam. Karena memang saat ini sudah dilanda dengan bencana alam yang selama ini belum pernah terjadi. Iya. Dan kami ingin tahu dan juga seluruh pendengar ya di mana saja berada terkait dengan banjir bandang ya di Lewo Koke. Bisa diceritakan terlebih dulu bagaimana kronologi terjadinya banjir bandang di Lewo Koke, Pak Leonardus? Baik, Bu, awalnya terjadi hujan mulai dari tanggal 8 sekitar jam 2 dini hari, tanpa berhenti sampai dengan hari ini, tanggal 9 pagi. Dan tadi malam sekitar pukul 18.30 terjadi banjir padang yang awalnya disertai dengan bunyi gemuruh yang dasar yang mengakibatkan banjir yang sangat besar yang menghalau di lembah dataran Sawu. Dari Sawu, Desa Sawu sampai di Kelurahan Mauponggo. Iya. Dan sejauh ini Pak Leonardus, berapa jumlah warga dan rumah yang terdampak ya akibat banjir bandang tersebut? Untuk dampak dari banjir bandang, Bu, untuk saat ini korban jiwa yang sudah ditemukan ada 3 orang. Dari 3 orang itu 2 dewasa, 1 bayi, sedangkan 4-nya masih dalam proses pencarian. Dan korban perumahan masyarakat saat ini sementara didata, karena kondisi lapangannya masih belum kondusif untuk kita data secara detail. Dan saat ini semua aparat dan masyarakat sementara di lokasi untuk mencari korban yang hilang. Semua akses jalan yang masuk ke Kelurahan Mauponggo, Kecamatan Mauponggo, itu semua putus total. Iya. Korban seluruhnya berjumlah 7 orang ya, Pak Leonardus? Korbannya 7 orang, yang sudah ditemukan 3 orang, Bu. 3 orang, berarti lagi 4 ya? Belum ditemukan? Lagi 4 yang belum ditemukan, dari 4 itu 2 dewasa, 2 bayi. Oke. Dan untuk saat ini kondisi terkini di lokasi bencana seperti apa? Kondisi saat ini banjir sudah reda dan masyarakat semua dikerahkan untuk mencari korban yang hilang. Gotong royong untuk mencari korban hilang. Dan saat ini yang sangat dibutuhkan di lapangan, Bu, itu pasokan air bersih, listrik dan jaringan supaya memudahkan komunikasi di lapangan. Semuanya putus total. Iya. Dan sejauh ini langkah cepat yang dilakukan oleh pihak kecamatan seperti apa, Pak Leonardus? Saat ini memang semuanya kondisi masih mencari yang hilang. Rencananya kita membuka posko bencana, tapi kami masih di tempat sinyalnya masih mau ke pusat kecamatan, jaringannya tidak ada, Bu. Kami sudah konfirmasi dengan pihak Telkomnet tadi untuk super kembali jaringan ke Tower Aibore yang juga masuk dalam kena dampak. Ya, dan respon masyarakat sekitar, apakah mereka sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, Pak? Untuk
semua sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hanya masih butuh bantuan cepat untuk terhadap keluarga-keluarga yang kena dampak ini. Ya, terkait dengan korban, evakuasinya di lokasi mana, Pak? Korban itu dari Lembah Sawu, dievakuasi dari Lembah Sawu. Sudah di puskesmas dan sekarang sudah ada penanganan di ruangan mayat. Oke. Nah, untuk terkait dengan dukungan dari BPBD maupun dari pihak pemerintah, apakah saat ini koordinasinya sudah berlanjut, Pak? Untuk sekarang kita sudah melakukan koordinasi ke pemerintah kabupaten, juga ke Basarnas. Tapi yang jadi persoalan sekarang Bu, akses ke tempat lokasi kejadian ini kita masih cari jalan alternatif karena semua akses utamanya, semua jembatan dan deker itu putus total, Bu. Putus total, oke. Apa yang dibutuhkan oleh warga di Lowokoke dampak banjir bandang ini? Yang dibutuhkan saat ini, yang pertama itu tentang air bersih, bantuan pangan, sembako untuk keluarga yang kena dampak, terus pembukaan posko. Dan bantuan yang paling ini tentang jalan alternatif untuk membuka akses pelayanan ke lokasi bencana. Ya, Pak Leo, kalau stok obat-obatan seperti apa? Tersedianya cukup? Bagaimana, Bu? Stok obat-obatan dibutuhkan oleh masyarakat korban banjir bandang ini apakah cukup? Halo, Pak Leo? Stok obat. Halo. Kurang jelas, Bu, soalnya sinyalnya kan hilang muncul. Oke, baik, kami ulangi, bagaimana terkait dengan stok obat-obatan untuk warga masyarakat akibat banjir bandang? Untuk saat ini stok obat-obatan di Puskesmas Mauponggo masih bisa dilayani. Hanya yang tadi dibutuhkan kantung mayat, tapi sudah diantisipasi dari Embai, tapi belum tiba karena akses masuknya setengah mati, Bu. Oke. Terkait dengan bahan makanan seperti apa? Persediaannya cukup juga? Terkait dengan bahan makanan yang dibutuhkan oleh warga, apakah cukup? Bahan makanan untuk saat ini, untuk ke korban itu masih neben di keluarga-keluarga. Untuk pasokan bantuannya untuk menyangkut dengan sembako sampai saat ini belum bisa masuk karena akses masuknya setengah mati. Oh, oke. Nah, kejadian banjir bandang ini apakah setiap tahun terjadi atau baru kali ini? Halo? Pak Leo, kejadian banjir bandang ini apakah setiap tahun terjadi atau baru kali ini yang luar biasa terjadinya? Sudah puluhan tahun ini baru terjadi ini dan belum pernah banjir yang sebesar ini terjadi di Mauponggo nih, Bu. Baru terjadi kali ini. Pertama kali ini, oke. Sebenarnya apa sih menjadi faktor utama penyebab banjir bandang ya di Lowokoke ini? Bagaimana, Bu? Diulang, Bu. Sebenarnya apa yang menjadi atau kondisi geografis Lowokoke yang menjadi faktor utama penyebab banjir bandang ini, Pak Leonardus? Faktor yang paling pertama hanya karena hujan yang terus-menerus selama 2 hari tanpa berhenti ini, Bu. Kalau selama ini faktor-faktor lain itu tidak ada, soal penggundulan dan hujan dan segala macam tidak ada karena semuanya kelilingnya itu semuanya ini hijau, dipenuhi dengan tanaman komoditi, persawahan dan hutan-hutan tutupan. Oke, baik. Ya, Pak Leonardus, kira-kira apa pesan dan harapan Pak Camat untuk masyarakat Lowokoke khususnya dan juga untuk para pihak yang ingin membantu penanganan bencana ini? Ya, baik, untuk harapan kepada masyarakat supaya tetap waspada, terutama yang tinggal dekat daerah-daerah sungai. Dan bagi yang korban ini, harapan kami kepada pihak luar, baik dari Pemda ataupun dari yang lainnya untuk bisa memberikan bantuan, terutama berkaitan dengan air bersih dan pasokan sembako bagi keluarga-keluarga korban yang saat ini sementara didata di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Leonardus atas informasinya pagi hari ini. Semoga semuanya cepat teratasi dan korban yang belum ditemukan ya segera ditemukan. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi.
Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya barusan kami mendapatkan informasi atau wawancara bersama Camat Mauponggo Bapak Leonardus Loda Esos ya terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Mauponggo Nagekeo, tepatnya di Desa Lowokoke, yang mana saat ini masih melakukan pencarian ya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. 3 korban sudah ditemukan dan 4 hingga saat ini masih melakukan pencarian oleh warga setempat dan akses jalan terputus total.